Halo Warrior, dengan Coach Ebi di sini dari Keto Fitness dengan Binaraganet. Nah, jadi sekarang kita ngobrol lagi ya. Kali ini aku menghadirkan satu orang coach dari Keto Fitness ya. Jadi Keto Fitness ada beberapa coach pelatih ya di dalam Keto Fitness. Nah, salah satunya adalah Coach Doni Brahmandika. Halo ya. Warrior semua, saya dengan Doni Brahmandika. Di sini saya akan nanti ngobrol dengan Coach Ebi ya. Oke, jadi Coach Doni ini juga warrior ya. Jadi kita istilah warrior itu adalah di ketofastosis ya. Jadi kenapa dibilang warrior ya, namanya pejuang ya, pejuang gaya hidup rendah karbo dan fasting. Nah, kenapa dibilang warrior atau pejuang ya, karena memang kita sekarang di dalam lingkungan yang memang penuh dengan karbohidrat ya, penuh dengan processed food. Nah, itulah dinamakan namanya warrior. Nah, jadi warrior itu adalah memang perlu berjuang untuk bisa tampil berbeda ya, tapi bagusnya adalah hidup lebih sehat tanpa obat tentunya. Gitu. Kalau ngomongin obat bener banget nih. Ya, jadi sekarang seperti video pembahasan sebelumnya ya, sudah aku bahas adalah kenapa sih sebenarnya perlu memilih ketofastosis gitu sebagai gaya hidup ya, karena kita ingin hidup sehat, bener nggak? Gitu, kita ingin usia lanjut ya, tetap sehat, tetap bugar ya. Jadi ada sehat dan bugar loh ya. Jadi sehat itu istilahnya dari dalaman, bugar itu dari fisiknya. Nah, jadi dua-duanya juga kita perlu seimbang semuanya. Nah, gitu. Untuk episode kali ini ya, kita akan ngobrol dengan Coach Doni gitu ya. Nah, Coach Doni ini punya cerita ya, menurutku sih unik ya di dalam pelaku atau warrior KF ini ya, yang istilahnya dulu juga termasuk gendut ya, tapi kalau dari fotonya sebenarnya gendutnya nggak gendut banget ya, cuma maju ya. Nah, jadi bilangnya apa ya, bapak six pack, bapak one pack, ya bukan six pack tapi one pack ya. Jadi pernah nggak ngelihat teman-teman, artinya banyak cowok badannya nggak gemuk ya, tapi perutnya maju. Nah, gitu ya. Itu sebenarnya juga salah satu indikator ada penyakit sindrom metabolik gitu. Jadi sindrom metabolik salah satunya adalah ukuran lingkar perut itu melebihi dari normal. Cowok berapa tuh normalnya? Cowok itu 90. 90 ya. Minimal itu 90 normalnya gitu. Tapi lebih normal lagi itu sebenarnya 80 lah. Enggak. Tinggi dibagi 2 nggak boleh lebih dari hasil dari pembagian tersebut. Jadi kalau misalnya tingginya 160 dibagi 2 berarti 80. Berarti dia nggak boleh lebih dari 80. Itu normalnya. Normalnya ya. Jadi sekarang kalau misalnya teman-teman merasa bahwa oh gue sehat segala macam, tapi lingkar perutnya di atas normal, nah itu tadi gitu. Jadi jangan merasa sehat dulu, karena itu bisa indikator, salah satu indikator bahwa ada terjadi sesuatu di dalam tubuh kita. Ya, jadi tubuh kita di episode sebelumnya aku udah jelaskan bahwa apa sih parameter sehat itu, salah satunya ya jangan bilang sehat kalau kita belum pernah cek lab gitu loh ya. Tapi salah satu indikator khusus ya, indikator secara penampilan adalah dari lingkar perut. Nah, jadi dulu lingkar perut bisa berapa tuh? Waduh, kalau lingkar perut lebih dari 90 gitu. Jadi berat badan cuma 69 ya, tapi lingkar tinggi badan berapa tinggi badan? Tinggi badan tuh dulu 163. Nanti aku ceritain juga nih masalah tinggi badan. 163, berat badan 69 71 lah ya. Jadi istilahnya kadang 69, kalau pas lagi nggak makan 69. Nggak bisa, kalau berat badan tuh yang paling ideal ngeceknya di pagi hari doang. Jangan kalau siang sama sore, itu udah fluktuatifnya banyak. Tapi lingkar perutnya di atas 90. Kalau nggak salah itu terakhir ngukur 98 atau 97. Oke. Ya belum di atas 100 sih, tapi menurutku itu sesuatu yang apa ya, lebih dari normal gitu. Ya kayak gitu. Nah, jadi teman-teman yang menyaksikan video ini dicek dulu ya lingkar perutnya ya, terutama yang cowok nih. Nah, gitu ya, cowok banyak sekarang cowok-cowok yang bapak-bapak ya, itu yang ya istilahnya nggak gemuk badannya, cuma perutnya maju gitu dan merasa masih kayaknya one pack ya, bukan six pack ya, one pack ya, tapi pede gitu. Nggak ada masalah pede gitu, tapi ya kembali lagi bahwa itu adalah merupakan salah satu indikator bahwa ada kesehatan yang sedang terjadi yang mungkin menuju tidak sehat. Nah, gitu. Jadi mesti waspada di situ.
Ya, oke, Kak Sudan, gimana ceritanya dulu asal muasal ketemu KF gimana, terus ngerasa kegemukan tuh udah begah apa enggak tuh dengan perut kayak gitu? Sebenarnya kalau ngomongin ketemu KF itu nggak sengaja sih. Tadi tujuannya sebenarnya aku melakukan lifestyle KF ini sebenarnya memang bukan nurunin berat badan. Kalau ngomongin nurunin berat badan, ya yang terlepas dari lingkar perut yang lebih dari 90 ya, tapi waktu itu semua kayak cek gula darah juga normal, cek kolesterol juga normal, terus satu lagi tensi juga masih normal. Intinya belum ada sindrom metabolik gitu, tapi secara lingkar perut memang udah besar gitu loh. Nah, cuman memang tujuannya untuk ikut KF itu adalah karena waktu itu memang udah sering mengalami asam lambung kronis lah. Nah, jadi udah ada apa tuh? Asam lambung ya? Asam lambung kronis, jadi obat-obatan yang dijual di pasar itu udah nggak mempan gitu. Jadi kalau ditanyain kenapa harus ngelakuin KF ya sebenarnya bukan untuk nurunin berat badan. Kalau kenapa harus keto bukan berat badan. Karena kalau misalnya nurunin berat badan sebenarnya nggak perlu pakai keto pun juga sebenarnya menurutku masih bisa gitu. Meskipun harus bertati-tati ya. Kalau gitu kan udah gampang banget ya. Tapi tujuannya adalah ya memang nurunin asam lambungnya. Dan alhamdulillah setelah jalanin KF dalam 3 bulan aja ya itu udah nggak pernah lagi kambuh asam lambungnya. Aku juga heran loh kenapa ya, waktu itu masih mikir kok cuma berubah pola makan aja ya itu dengan intermittent fasting dengan puasa kok malah asam lambungnya malah menghilang gitu. Yang dulunya kan kalau misalnya asam lambung tuh harus makan jam 7, nggak boleh telat. Nggak boleh telat ya? Kalau biasanya dulu kan juga, orang makannya juga harus gitu kan? Harus saya ke dokter tuh, dokter udah ngomong makan nggak boleh telat, nggak boleh minum ini kopi. malah disuruh nggak makan? Malah nggak makan tuh malah sehat? Malah nggak makan malah sehat. Kayak Coba gitu. tuh gimana teman-teman? Saya juga heran waktu awal-awal karena masih pemula ya, belum tahu fisiologinya ya gitu loh. Jadi ya ngertinya ini beneran apa enggak sih atau cuman apa awal-awal aja gitu loh. Dan ternyata bener 3 bulan saya nyobain kopi jam 11 siang harusnya tanpa bentar, kopi dulu kan orang mah nggak bisa tuh. Udah nggak bisa, Nah, makanya sebelumnya kan memang udah suka kopi ya. Terus habis gitu begitu asam lambung itu udah sering menghampiri ya, bahkan ke rumah sakit nggak cuma sekali gitu loh ya, beberapa kali sempet ke rumah sakit beli obatnya juga nggak obat yang murah, udah nggak bisa lah yang obat-obat dijual di apotek tanpa resep itu udah nggak bisa gitu loh. Tapi stop kopi, semuanya stop. Tapi begitu menjalankan pola itu fastosis ini ya dalam 3 bulan itu saya udah bisa ngopi. Saya juga bingung ini di mana gitu loh, apa gitu loh. Padahal cuman fasting tanpa makan sarapan, skip breakfast lah istilahnya. Skip breakfast ya, cuman makannya justru yang dilarang sama dokter. Dokter bilang kamu nggak boleh makan. Jadi mulai makannya skip breakfast berarti makannya siang. Makannya siang. Nah, jadi breakfast sendiri kan sebenarnya adalah breakfasting ya. Jadi sebenarnya breakfasting. Jadi sebenarnya breakfast itu juga bisa dibilang siang ya breakfast juga ya, karena breakfasting jadi, juga. Yang tadinya itu makan harus jam 7 ya, ternyata nggak perlu makan jam 7 malah sembuh. Yang tadinya sama dokter dilarang, kamu nggak boleh makan daging, nggak boleh makan bersantan, nggak boleh makan pedas, ya harus makan yang kayak buah-buahan, sayuran, sampai akhirnya jalanin di diet kayak vegetarian lah kayak gitu-gitulah ya. Tapi membaik, cuman masih bisa. Bentar. Jadi dulunya sebelum KF juga pernah ikutan jalankan diet yang lain? Oh iya, saya udah pernah semua lah. Mediterranean, food combining, ya, vegetarian, ya itu udah pernah. Bahkan yang diet cuman garam aja ya. Waktu diet yang tanpa harus nggak pakai garam, apa itu lupa gitu ya. Ya. Intinya sudah berapa kali diet udah coba lah ya? Udah dicoba. Nah, tapi mahnya belum nggak beres-beres. Nggak beres-beres. Jadi tetap kalau minum kopi gitu dikit aja udah nggak enak. Ya udah berarti nggak bisa, gitu loh ya. Jadi istilahnya ada yang bilang wah kalau lu kena asam lambung udah nggak bisa ngopi lagi. Emang gitu. Tapi begitu jalanin ketofastosis jadi heran. Kok 3 bulan aja jam 11 siang nih, waktu itu nyobain jam 11 ya udah deh kalau misalnya nggak bisa berarti ya memang belum bisa atau mungkin belum membaik. Tapi begitu nyobain jam 11 siang belum sarapan, bayangin tuh belum sarapan terakhir, makan malam terakhir itu kalau nggak salah habis maghrib.
Berarti berapa jam itu? Sekitar hampir 16 jam. Ya kan? Hampir 16 jam. Loh, kok minum kopi americano nggak masalah? Waduh, seneng banget dong. Makin semangat, makanya besoknya langsung beli kopi lagi, bergabi lagi pas waktu Karena lebaran. biasanya kalau orang mah ini ngopi udah pasti susah ya. Udah. Dan yang bikin alhamdulillah akhirnya saya yakin bahwa oh berarti bener nih saya melakukan lifestyle ketofastosis ini ternyata memang bisa memperbaiki asam lambungku itu pas waktu lebaran. Jadi pas waktu puasa, waktu awal-awal pandemi ya, tahun 2020 itu selama puasa saya cuman sahur ya, kopi, VCO, garam, air garam sama air putih. Tiap hari itu 30 hari. Ramadan bayangin. Sampai semua orang udah takut. Gila, lu nggak makan nasi, nggak makan ini, tapi malah minumnya kopi. Malam juga gitu, ya, minum kopi lagi, ya. Jadi setiap pagi itu, bahkan kadang kalau pagi minumnya karena misalnya bangun jam 3:30 ya, masih ada sisa lah, ngopi lagi. Misalnya masih ada sekitar 10 menit gitu ngopi lagi. Jadi pagi itu bisa ngopi 2 kali waktu untuk sahur. Logikanya kalau waktu itu memang asam lambungku nggak membaik, setelah lebaran mungkin ke ICU. Keren. Nah, jadi ini menarik ya teman-teman ya. Jadi seperti di video sebelumnya juga yang aku udah jelaskan bahwa kalau kita menjalankan atau kita mengurangi karbohidrat ya, apalagi dalam jumlah yang signifikan ya, kemudian kita melakukan puasa berkala atau intermittent fasting gitu ya. Nah, kesehatan kita akan lebih baik. Nah, ini kan unik gitu ya. Nah, jadi ini yang kadang-kadang banyak orang masih salah persepsi bahwa wah, lu nggak makan nasi ntar gawat, lu nggak ada tenaga segala macam. Nah, di video sebelumnya juga aku udah jelasin gitu bahwa ada tenaga lain yang kita bisa dapatkan selain tenaga gula yang selama yang kita pakai gitu ya. Jadi ada tenaga lain yaitu namanya tenaga keton. Nah, keton ini dalam kondisi atau istilahnya dari kondisi namanya ketosis. Nah, jadi ketosis ini gimana? Kondisi di mana ya glikogen di liver kita itu sudah kosong ya, kemudian liver kita memproduksi namanya keton. Dari mana ketonnya? Dari asam lemak. Asam lemak itu masih ya dari body fat kita tuh lemak semua. Nah, itu yang bisa dipakai sebagai energi. Yang kalau selama ini teman-teman belum pernah melakukannya, otak atau badan ya, otak terutama itu buta terhadap body fat sebagai energi tadi. Nah, sehingga tidak bisa menggunakan keton di dalam tubuh kita. Nah, jadi seperti yang sudah Coach Doni alamin sendiri bahwa dengan melakukan gaya hidup KF gitu ya, kemudian malah asam lambungnya malah sembuh, malah bisa ngopi gitu ya, yang mana nih sebenarnya udah pasti kontradiktif bagi para penderita asam lambung untuk ngopi. Benar. Iya kan? Dan nggak cuman asam lambung aja, karena sebenarnya waktu apalagi tuh selain asam. Waktu itu memang aku nggak punya sindrom metabolik ya, maksudnya kayak gula darah semua alhamdulillah waktu itu masih normal, tapi sering lah badan itu merasa kayak masuk angin, sering flu, sama. Terus habis itu yang flu kedua, kadang kalau bangun tidur itu glutes itu sakit, kadang di sini sakit, sampai akhirnya aku tuh beli satu obat yang memang untuk peredam nyeri. Jadi obat-obat kayak steroid itu yang peredam nyeri, karena kan itu kan ini ya. Nah, obat itu selalu setia, jadi nggak cuma obat asam lambung ternyata. Jadi yang aku bawa itu jadi obat dulu kalau kemana-mana keluar tuh pasti bawa obat tuh, ada kantong obat. Saya ada satu hampers kecil ya, hampers sepatu kecil. Jadi waktu itu dikasih, ada pas waktu ulang tahun dikasih temen ada hampersnya itu tak simpen karena bagus, tak pakai buat tempat obat. Kalau saya keluar kota pasti bawa itu. Bener. Tapi setelah 6 bulan jalanin KF itu yang ada di hampers itu ya masuk ke tong sampah. Nah, gitu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah nih, ya alhamdulillah saya nggak pernah istilahnya sampai kerokan. Oke. Ya. Keren. Terus minum antangin itu udah nggak pernah lagi gitu ya. Jadi sangu yang misalnya kayak kemarin misalnya saya harus keluar kota ya, nyetir sendiri ya istilahnya dari Jakarta ke Malang. Kalau dulu mungkin saya harus bawa antangin, bawa suplemen lah untuk membantu. Sekarang nggak, suplemennya cuma satu. Ya udah kalau misalnya nggak enak badan, ngerasa aku kayaknya nggak enak, ya udah tidur. Besok udah seger lagi.
Nah, jadi itu ya teman-teman. Jadi salah satu atau salah bukan salah satu ya, salah dua, salah tiga gitu. Maksudnya antara beberapa benefit atau manfaat yang bisa dicapai gitu ya dalam kondisi ketosis gitu atau tepatnya fasting on ketosis, yaitu perbaikan tubuh kita menuju kesempurnaan dalam arti kita nggak perlu pakai obat ya gitu. Kemudian kita bisa sehat kembali. Nah, ini kan sebenarnya menurutku sangat bagus ya. Jadi artinya buat apa sih kita tergantung dengan obat gitu ya? Iya benar. Nah, benar jadi itu. kalau Karena misalnya memang jalanin KF itu aku nggak pernah berpikiran dulu gimana caranya nggak bergantung dengan obat ini. Meskipun tuh bukan obat hipertensi ya, bukan obat darting ya, darah tinggi atau bukan gula darah ya, tapi tetap meskipun saya nggak minum tiap hari, obat itu harus standby. Kalau saya keluar kota pergi kemanapun harus dibawa, nggak usah jauh-jauh. Keluar dari di Jakarta aja, misalnya kayak ini kan syuting ya. Kalau mungkin dulu belum jalanin KF, mungkin di tasku ada obat. Nah, jadi inilah yang bisa dirasakan ya pada saat kita melakukan gaya hidup ini ya teman-teman ya gitu. Jadi artinya perbaikan kondisi kesehatan tubuh kita akan jauh lebih baik. Dan sedikit disclaimer bahwa ketofastosis juga tidak memberikan jaminan pasti sembuh, pasti ini enggak gitu ya. Kita tidak ada jaminan juga dari founder KF Mas Tio Prasetyo gitu ya. Tapi ini adalah bentuk ikhtiar gitu ya, bentuk ikhtiar kita menuju sehat gitu ya. Jadi dan ini sudah dibuktikan oleh ribuan warrior ya yang ada di dalam ketofastosis yang merasakan banyak manfaat dan banyak penyakit yang ya lebih berat lagi dibanding ini itu sudah berkurang ya, bahkan ada yang bisa sudah sampai hilang gitu. Nah, ini kan menarik gitu ya, menarik kalau misalnya teman-teman yang baru melihat video ini kemudian memiliki gejala-gejala penyakit apa dan sebagainya. Nah, kembali seperti ku jelaskan di video sebelumnya bahwa kalau kita makan karbohidrat itu adalah terjadi inflamasi ya. Apakah karbohidrat jelek? Enggak juga. Cuma yang ada di sekeliling kita saat ini dan yang kita sudah lakukan selama puluhan tahun adalah makan karbohidrat terlalu tinggi. Nah, itu yang menyebabkan inflamasi. Terlalu tinggi dan kalau aku lihat juga processingnya juga udah mulai nggak kayak dulu. Ini gitu. Jadi udah banyak tambahan-tambahan lain lah. Betul. Nah, jadi kita bicara bukan hanya karbohidrat tapi adalah makanan yang diproses atau processed food ya. Ya, jadi makanan instan dan sebagainya ini yang sebenarnya sangat berbahaya gitu. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.